Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Manda dengan NIM 18720-537 di Prodi Pendidikan Ekonomi B dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Eka Putri, MPDE di semester 2 Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, saya di sini akan menjalankan proyek UAS dengan mata pelajaran Ekonomi, Koperasi, dan UMKM. Baik, di sini saya akan beri judul yaitu kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi dan UMKM. Oke, next. Yang pertama, pengertian koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan atas kekeluargaan. Lalu, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Di Indonesia, usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dikenal dengan nama microfinance. Microfinance adalah penyediaan layanan keuangan untuk perbankan masyarakat rendah, termasuk konsumen dan layanan yang secara tradisional tidak memiliki akses terhadap layanan dan terkait. Keuangan mikro saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Oke, next. Nah, koperasi dan UKM merupakan bagian integral dunia usaha nasional, mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi, serta memecahkan masalah ekonomi pada khususnya. Lalu, yang kedua, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. Lalu, dalam upaya membangun ekonomi nasional subsektor industri mikro kecil dan menengah IMKM yang dalam istilah sering disebut UKM ataupun usaha kecil. Usaha kecil mendapat prioritas untuk dibina dan dikembangkan dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional. Oke, next kita masuk ke tantangan dalam pembangunan koperasi dan UMKM. Di masa pandemi ini, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi koperasi. Pertama, menurunnya penjualan dan permintaan pasar. Lalu, kebijakan pemerintah untuk membatasi pergerakan manusia saat pandemi tentunya memukul kegiatan usaha koperasi. Yang kedua, tantangan kedua adalah masalah likuiditas. Kondisi pandemi tidak hanya berdampak pada koperasi secara kelembagaan, tetapi juga pada anggota koperasi. Ketiga adalah inovasi produk. Pada masa pandemi, banyak pelaku usaha yang gulung tikar. Hal itu disebabkan pemerintah pasar turun drastis. Selain digitalisasi koperasi, likuiditas, dan inovasi produk, tantangan koperasi agar dapat bertahan di tengah pandemi adalah kemampuan SDM pengurus. Lalu kita masuk ke arah strategi kebijakan dan program pembangunan koperasi dan UMKM. Arah kebijakan, strategi, dan berbagai langkah strategis untuk menaikkan kelas UMKM tersebut dilengkapi dengan norma standar operasional Kementerian Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, seluruh jajaran Kementerian Koperasi dan UKM harus memperhatikan asas ketaatan dengan mengacu pada peraturan perundangan yang ada. Kinerja diukur dengan pencapaian sasaran strategis, yaitu meningkatkan kontribusi
hukum KM dan perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi atau sentra di sektor-sektor unggulan. Yang kedua, meningkat daya saing koperasi dan UMKM. Yang ketiga, meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan. Dan meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta menerapkan praktek berkoperasi yang baik oleh masyarakat. Oke. Lalu kita masuk ke penguatan koperasi dan UMKM. Difokuskan kepada peningkatan kinerja daya saing koperasi dan UMKM di sektor-sektor utama yang menjadi prioritas Presiden melalui Nawacita. Yang pertama, seorang upaya pencapaian sasaran kinerja melalui program, kegiatan maupun output harus dilaksanakan melalui keterpaduan dan kerjasama antar unit dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan maneh yang didukung perlengkapan data dan informasi koperasi dan UMKM. 2. Pelaksanaan program dan kegiatan harus mencakup keseimbangan antara pemihakan dan pembangunan kemandirian koperasi dan UMKM, serta bersifat inklusif yang memperhatikan akses dan kesempatan yang sama antar kelompok pendapatan, antar gender, antar wilayah, dan berpihakkan kepada kelompok atau golongan yang kurang mampu. Oke, next. Pelaksanaan program dan kegiatan didukung kemitraan dan kerjasama strategis dengan kemitraan atau lembaga atau daerah, serta organisasi masyarakat, organisasi dan lembaga profesi, pelaku usaha, serta kerjasama bilateral dan multilateral yang dilaksanakan pada prinsip kesetaraan dan saling melengkapi. Dan Kementerian Koperasi dan UKM mendorong profesionalisme pelayanan publik dengan mengembangkan unit-unit pelayanan yang dapat mandiri, memberikan kontribusi yang penerimaan negara bukan pajak, dan secara langsung melayani kebutuhan masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya atau kurang jelasnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.